Prancis adalah sebuah negara yang bertransformasi menjadi negara republik dengan diperintah oleh para rakyatnya. Proses transformasi atau perubahan ini dikenal dengan nama Revolusi Prancis. Sebuah revolusi besar yang membawa dampak berubahnya sistem pemerintahan Prancis yang semula merupakan suatu kerajaan dengan sistem pemerintahan monarki. Revolusi Prancis secara besar-besaran terjadi pada abad ke-18. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya revolusi ini, karena pada masa itu Prancis mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Setelah kerajaan Prancis menantang berperang melawan kerajaan Inggris dalam perang 7 tahun yang berakhir dengan bencana dan banyak menelan korban jiwa, serta dalam membantu koloni Amerika berperang melawan kerajaan Inggris dalam revolusi Amerika. Ditambah lagi dengan bencana kelaparan dan banyak petani yang mengalami gagal panen, membuat situasi kerajaan Prancis yang pada masa itu dipimpin oleh Raja Louis ke-16 menjadi tidak stabil. Untuk mengatasi masalah tersebut, Raja Louis ke-16 mengambil keputusan berhutang kepada para bankir dari Yahudi dan menutupi hutang-hutang kerajaan yang besar dengan menarik pajak yang tinggi dari kaum borjuis dan rakyat jelata pada masa itu. Uniknya, meskipun keadaan rakyat Prancis sedang dalam penderitaan, istri Raja Louis ke-16, Ratu Marie Antoinette, justru hidup berfoya-foya dengan berpakaian flamboyan mewah dan bersantap dengan hidangan makanan yang mahal. Kehidupan Raja dan Ratu Prancis yang glamor terdengar hingga ke telinga rakyat Prancis, dan timbullah kebencian yang menyadarkan pikiran mereka untuk melakukan gerakan perubahan yang disebut Revolusi Prancis. Raja Louis yang mengetahui rakyatnya mulai bangkit untuk melawan, segera menggunakan benteng Bastille untuk memenjarakan rakyat miskin yang memberontak. Karena pada saat itu banyak rakyat Prancis meminta supaya seluruh golongan ikut membayar pajak, termasuk para bangsawan. Namun, sang raja tidak menyetujui tuntutan rakyat tersebut dan justru memecat Menteri Keuangan Kerajaan Jacques Necker karena dianggap terlalu berpihak kepada rakyat. Rakyat Prancis kemudian mengadakan perkumpulan dan menyatakan akan menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara mereka sendiri. Semangat rakyat Prancis dimulai dengan dibentuknya Garda Nasional dengan menggunakan simpul pita atau lencana dari 3 warna, biru, putih, dan merah. Skema warna itu sebagai simbol revolusi sekaligus bendera negara Prancis hingga saat ini. Benteng Bastille yang berdiri dengan megahnya menjadi sasaran utama perlawanan rakyat Prancis. Tepatnya pada tanggal 14 Juli 1789, ketika rakyat Prancis berkumpul di sekitar Bastille dan dipimpin oleh seorang perwira militer yang bernama Marcy de Lafayette. Dengan bersenjatakan senapan, pedang, dan alat pertanian, rakyat Prancis bertempur melawan Raja Louis. Benteng Bastille yang pada saat itu dikepalai oleh seorang komandan bernama Bernard Rein-Jourdan de Launay memerintahkan pasukannya untuk menahan perlawanan rakyat Prancis. Tetapi semakin lama bertambah banyak warga yang berdatangan untuk bertempur. Tembak-menembak antara warga Prancis dan pasukan Raja Louis pun pecah. Seakan tidak takut mati, warga Prancis maju melawan pasukan raja
yang bersenjatakan senapan dan meriam. Akhirnya, setelah pertempuran mereda, Launay mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Tetapi, warga yang sangat marah dengan kekejaman Launay segera menghajarnya hingga tewas. Kemudian, seluruh bubuk mesiu, amunisi, dan meriam di dalam benteng Bastille disita rakyat Prancis, dan para tahanan di dalam penjara juga ikut dibebaskan. Dan warga Prancis pun merayakan kemenangan mereka dengan menari bersama. Beberapa hari kemudian, benteng Bastille dirobohkan atas keputusan dari pemerintah revolusioner Prancis. Sedangkan Raja Louis dan istrinya yang mendengar kabar hancurnya benteng Bastille dan wilayah-wilayah Prancis yang berhasil dikuasai kaum revolusioner berusaha untuk melarikan diri ke wilayah Varnes. Akan tetapi, usaha melarikan diri mereka gagal saat pasukan revolusioner dan warga Prancis mengepung mereka. Kemudian, Raja Louis dipaksa mengakui pemerintahan konstitusional sebagai bentuk berakhirnya sistem monarki dan berganti menjadi negara Republik Prancis. Pada tanggal 21 Januari 1793, Raja Louis dijatuhi hukuman mati dengan alat penggal guillotine. 9 bulan kemudian, sang ratu juga menyusul suaminya dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Oktober 1793. Situasi negara Prancis setelah revolusi belum kunjung stabil karena muncul masa pemerintahan teror di mana pihak dan tokoh loyalis pengikut Raja Louis ke-16 yang terus menentang pemerintahan baru Republik Prancis akan langsung dihukum mati dengan guillotine. Masa pemerintahan teror baru benar-benar berakhir setelah kematian Robespierre dari faksi Jacobin. Akan tetapi, keadaan Prancis kembali kacau karena terjadi pemberontakan yang dilancarkan kaum royalis yang menginginkan Prancis kembali ke sistem monarki kerajaan. Pemberontakan baru bisa dipadamkan oleh pasukan revolusioner Prancis yang dipimpin jenderal legendaris Napoleon Bonaparte. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan, Napoleon Bonaparte menjadi penguasa tunggal mutlak dan diangkat sebagai Kaisar Perancis yang juga sekaligus mengakhiri Perang Revolusi Perancis. Revolusi Perancis yang diperjuangkan oleh para rakyat membawa angin segar perubahan. Dari revolusi itu muncullah prinsip demokratisme yang menjunjung tinggi persamaan hak manusia tanpa membedakan golongan dari mana mereka berasal. Semangat nasionalisme yang sesuai dengan semboyan revolusi Prancis, yaitu liberté, égalité, dan fraternité. Prinsip ini diciptakan dengan tujuan untuk membangkitkan jiwa persatuan rakyat Prancis saat negaranya terancam. Selain itu, dibentuklah pemerintahan republik dengan kepala negara presiden yang dipilih langsung oleh para rakyat. Sedangkan sistem pemerintahan monarki yang membeda-bedakan antara kaum bangsawan dan rakyat jelata dihapus. Beberapa peraturan pajak yang membebani rakyat juga ikut dihapus, sehingga rakyat mampu berbenah sekaligus meningkatkan taraf hidupnya kembali.
Dan untuk mengenang peristiwa revolusi Perancis, setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai hari The Bastille Day, yang diisi dengan acara parade militer dan pertunjukan pesawat tempur. Demikianlah segelas cerita hari ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton videoku. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi dan memperkaya khasanah pengetahuan kawan-kawanku semua. Sampai bertemu di cerita berikutnya.